Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahap-tahap perkembangan dan tugas-tugas perkembangan. A. Tahap perkembangan manusia. Berikut adalah rincian tahapan perkembangan manusia. Pertama, perkembangan prenatal atau dalam kandungan. Terbagi menjadi fase germinal atau 0-2 minggu, embrional 2-8 minggu, dan fetal minggu ke-8 hingga lahir. Kedua, masa bayi dan balita 0-5 tahun. Periode pertumbuhan fisik yang sangat cepat, fondasi kemampuan motorik, dan eksplorasi lingkungan. Ketiga, masa kanak-kanak 6-11 tahun. Masa sekolah, perkembangan kognitif signifikan, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Keempat, masa remaja 12-20 tahun. Transisi pubertas yang ditandai perubahan hormonal dan fisik, serta pencarian identitas diri. Kelima, masa dewasa 20-60 tahun. Dibagi menjadi dewasa awal atau fokus karir atau keluarga, dan dewasa madya atau puncak produktivitas. 6. Masa lansia di atas 60 tahun. Penurunan fungsi fisik secara bertahap, refleksi kehidupan, dan seringkali disertai penurunan kesehatan. B. Konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas. Pertama, pengertian tugas perkembangan. Konsep ini dipopulerkan oleh Robert J. Havigors. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas ini akan membawa kebahagiaan dan memudahkan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, kegagalan akan menyebabkan ketidakbahagiaan, kesulitan dalam tugas selanjutnya, dan bahkan penolakan dari masyarakat. Tugas perkembangan ini muncul dari 3 sumber. Yang pertama, kematangan fisik. Yang kedua, tekanan sosial dan budaya. Yang ketiga, nilai dan aspirasi pribadi. 2. Contoh tugas perkembangan di setiap tahap menurut Havigors. Contoh tugas perkembangan setiap tahap yaitu bayi dan anak awal. Anak-anak 6-12 tahun. Remaja 13-18 tahun. Dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. 3. Pemenuhan tugas perkembangan. Pemenuhan tugas perkembangan adalah proses tercapainya penguasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan pada suatu tahap usia. Keberhasilan ini merupakan hasil interaksi antara faktor internal atau dalam diri individu dan eksternal atau lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan tugas perkembangan. Faktor internal dan faktor eksternal. 4. Indikator pemenuhan tugas perkembangan. Individu dapat dikatakan berhasil memenuhi tugas perkembangannya jika menunjukkan indikator seperti kompeten, adaptif, mencapai kepuasan, diterima lingkungan. C. Tugas perkembangan masa anak, remaja, dan dewasa. 1. Tugas perkembangan masa anak. Beberapa tugas perkembangan masa anak. 1. Mengembangkan keterampilan motorik, berjalan, menulis, menggambar. Kedua, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga, mengembangkan konsep diri dan rasa percaya diri. Keempat, belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya. Kelima, memahami aturan dan nilai-nilai sosial. Keenam, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. 2. Tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja meliputi 1. Menerima kondisi fisik dan perubahan tubuh. Kedua, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Ketiga, mengembangkan identitas diri, siapa dirinya dan peranannya. Keempat, mengembangkan kemandirian emosional dari orang tua. Kelima, memilih dan mempersiapkan karir. Keenam, menginternalisasi nilai dan moral sebagai pedoman hidup. 3. Tugas perkembangan masa dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi dewasa awal, madya, dan akhir. Fokus perkembangan lebih pada tanggung jawab sosial dan peran kehidupan.
Tugas perkembangan masa dewasa. Pertama, memilih pasangan hidup dan membina keluarga. Kedua, mengembangkan karir dan tanggung jawab pekerjaan. Ketiga, mendidik anak. Keempat, berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelima, mencapai kestabilan emosional dan ekonomi. B. Pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan. Yang pertama, pengertian pemenuhan tugas perkembangan. Pemenuhan tugas perkembangan adalah keberhasilan individu dalam mencapai tuntutan perkembangan sesuai tahap usianya. Keberhasilan ini akan mempermudah individu menjalani tahap berikutnya, sedangkan kegagalan dapat menimbulkan masalah penyesuaian diri. Yang kedua, implementasi dalam proses pendidikan. Berikut penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang poin pertama, penyesuaian metode pembelajaran dengan tahap perkembangan. Yang kedua, pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, bimbingan dan konseling. Yang keempat, lingkungan belajar yang mendukung.